Halo sahabat Gila Learning. Nah, di materi kedua kita akan belajar tentang tabel periodik. Kalian pasti udah tahu kan kalau unsur itu ada banyak banget dan sifatnya beda-beda. Jadi, gimana sih caranya supaya kita bisa dengan mudah mempelajarinya? Nah, oleh karena itu, kita butuh tabel periodik nih teman-teman. Tabel periodik adalah tabel yang digunakan untuk mengklasifikasikan unsur-unsur. Atau dengan bahasa gampangnya nih teman-teman, ketika kita lihat tabel periodik, kita bisa langsung tahu sifat dari masing-masing unsur, persamaannya dengan unsur lain, dan perbedaannya juga. Nah, tabel periodik ini udah sering berubah-ubah, tapi yang sedang kita pakai sekarang adalah tabel periodik modern yang bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi 2 baris kotak. Bagian kolom-kolom tabel periodik biasa disebut sebagai golongan. Ada 18 golongan di tabel periodik sekarang teman-teman. Ada yang A dan B. Kita mulai dari sini adalah 1A, kemudian 2A, kemudian di sini ada 1B, 2B, 3B dan seterusnya. Kemudian di sini kita lanjut lagi 3A dan seterusnya sampai 8A. Sedangkan yang di bawah adalah golongan B. Tapi termasuk ke dalam logam transisi dalam yang punya sifat berbeda sama logam B yang ada di sini, makanya diletakkan di tempat yang berbeda teman-teman. Nah, golongan khusus yang perlu kita ketahui adalah golongan 1A, 2A, 7A, 8A. 1A biasa diberi nama logam alkali. 2A biasa disebut dengan logam alkali tanah. Logam 7A biasa disebut sebagai golongan halogen. Dan 8A biasa kita sebut dengan gas mulia atau inert. Nah, unsur-unsur yang banyak ini teman-teman bisa kita bedakan berdasarkan konduktivitasnya. Unsur ada yang bersifat logam atau metal, ada yang bersifat non-logam, dan ada yang bersifat metaloid. Nah, apa sih bedanya? Nah, jadi biasanya logam itu memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik dan panas. Selain itu, kayak besi juga dia bisa ditempa. Kemudian cenderung berwujud padat pada temperatur ruang. Dan yang terakhir,
dia memantulkan cahaya. Sedangkan non-logam ini teman-teman, kebalikannya, dia punya kemampuan mengantarkan listrik dan panas yang buruk. Dia tidak bisa ditempa, tidak memantulkan cahaya, dan terakhir di temperatur ruang dia biasanya berbentuk gas, beberapa padat, dan satu adalah cair, yaitu BR. Sedangkan yang terakhir, metaloid adalah pertengahan antara logam dan non-logam. Jadi ada unsur-unsur yang memiliki sifat di antara logam dan non-logam itu disebut metaloid. Selanjutnya, dari tabel periodik ini teman-teman, kita bisa tahu sifat-sifat atau kecenderungan dari unsur. Kakak biasa menghafalkannya dengan metode kuadran. Wah, kuadran apa tuh, Kak? Jadi, di kuadran yang ini kita punya beberapa sifat, yaitu energi ionisasi, sifat non-logam, afinitas elektron, dan keasaman. Sedangkan di kuadran yang ini kita punya jari-jari, logam, dan basa. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat menuju ke atas dan menuju ke kanan dari tabel periodik, yang membesar adalah energi ionisasi, sifat kenon-logaman, afinitas elektron, dan keasamannya teman-teman. Jadi unsur yang ada di atas sini dan unsur yang ada di kanan sini lebih memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan yang ada di sini teman-teman. Semakin ke sana semakin membesar. Semakin ke sana juga. Selanjutnya, yang sebelah kanan dan sebelah atas juga memiliki sifat kenon-logaman yang besar dan seterusnya. Nah, kalau di kuadran yang ini kita bisa tahu kalau semakin ke kiri dan semakin ke bawah unsur-unsur itu jari-jarinya semakin besar. Dia semakin bersifat logam dan semakin basah. Artinya unsur-unsur yang ada di sini akan lebih basah dibandingkan unsur yang ada di sini, teman-teman. Karena semakin kiri, sifat basahnya semakin kuat. Nah, kita bisa menghafalkan sifat-sifat ini dengan gampang. Yang pasti kita ingat adalah yang berada di kuadran ini, huruf depannya vokal, yaitu energi ionisasi, afinitas elektron, asam, dan terakhir kita tinggal tambahkan non-logam. Sedangkan yang di sini sifat-sifatnya bukan huruf vokal, teman-teman. Jari-jari, logam, basa. Nah, semoga membantu ya teman-teman.